Halo Sobat Generation, berjumpa lagi kita nih dengan aku Cantika Faros Azura dan rekan aku. Aku Muhammad Faris Salman. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang tentang investasi. Sebelum itu nih, kita kedatangan narasumber kece kita dari Fakultas Ekonomi Bisnis UNP. Nah, mari kita berkenalan dengan kakak-kakak kece kita nih. Oke, perkenalan sebelumnya nama aku Taufik Yulman Hidayat, biasa dipanggil Taufik. Aku sebagai di GIBE sebagai DPH, Dewan Pengurus Harian. Oke, kalau aku sendiri, nama aku Sulfiatun Putri, dari mahasiswa akuntansi BP20. Di GIBE sendiri, alhamdulillah sekarang menjabat sebagai sekretaris umum. Oke Bang dan Kak, kita mau bicara tentang investasi. Sebelumnya, apa itu Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (FEB-UNP)? Oke, mungkin sebelumnya masih belum tahu ya apa itu galeri investasi. Nah, galeri investasi itu adalah kami biasanya nyebut di kampus itu labor GIBE, FEB, UNP. Nah, singkatan dari kepanjangan dari GIBE itu adalah Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, GIBE, FEB, UNP ini terbentuk dari 3 pihak. Yang pertama itu pihak dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Sumatera Barat. Yang kedua itu dari anggota bursanya, yaitu MNC Sekuritas. Nah, yang ketiga itu dari universitasnya, Universitas Negeri Padang. Nah, itu pun sekarang udah menjadi 4 pihak, teman-teman. Satu lagi di mana satu lagi pihaknya itu dari SMA, SMK Sumatera Barat. Nah, sekarang udah ada 4 kerjasama ya. 4 kerjasama sama SMK ya. Sekarang itu yang pertama itu SMA Katolik Saverius Padang. Nah, itu yang kedua itu SMKN 2 Bukit Tinggi. Yang ketiga itu SMA 4 Bukit Tinggi. Yang terakhir itu dari SMA 3 Junjung. Itu perkenalan singkat tentang galeri investasi. Berarti tujuan dibentuknya Galeri Investasi itu apa Bang? Oh ya, tujuannya dibentuk itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang dunia pasar modal di GIBE. Selain mengembangkan pengetahuan, teman-teman di GIBE ini juga memberikan edukasi kepada warga kampus. Tak hanya warga kampus saja. Contohnya tadi dari SMK Sumatera Barat juga. Mau nanya nih Bang, apa aja instrumen investasi yang ada di pasar modal sekarang? Oh ya, sekarang di instrumen investasi di pasar modal itu yang pertama ada yang biasa kita yang umum adalah itu saham, yang kedua reksadana, yang ketiga obligasi, yang keempat ETF, Exchange Traded Fund. Itu masih banyak lagi instrumen-instrumen lainnya. Oke, menurut Abang, kenapa generasi muda sekarang tuh penting untuk investasi dari sekarang? Sebenarnya investasi itu sangat penting ya bagi generasi muda. Karena apa? Karena yang pertama itu kita mengatasi inflasi namanya. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, bayangkan aja dulu kita beli bakso 10.000 satu porsi udah full kali ya. Sekarang 10.000 alhamdulillah kalau dapat gitu. Nah, kalau enggak kadang versi yang dikit lah gitu ya, kadang separuh dapatnya. Nah, jadi dengan investasi itu kita bisa mengalahkan yang namanya inflasi karena uang kita bertumbuh mengalahkan inflasi. Kemudian kita juga dapat meningkatkan aset kita gitu. Jadi uang yang kita misalkan kita sisihkan uang terus kita investasikan, nanti itu uang kita akan bertumbuh. Nah, dengan bertumbuhnya uang kita investasikan itu, maka nilai kekayaan kita juga akan meningkat gitu. Terus kita juga bisa latihan mengelola keuangan kita. Bayangkan aja kalau investasi yang dulunya kita cuma hanya mengalokasikan uang untuk kebutuhan makan terus hiburan, sekarang kita harus mengalokasikan juga untuk investasi. Nah, dengan itu kita kan harus mengelompokkan keuangan kita tuh untuk kebutuhan, untuk hiburan, untuk investasi. Jadi kita latihan untuk mengelola keuangan. Nah, selain itu kita juga
untuk kebebasan finansial di masa yang akan datang. Menurut kakak atau abang, instrumen investasi yang paling cocok untuk anak muda sekarang itu apa? Oke, instrumen yang paling cocok. Kalau kami mahasiswa biasanya itu udah terjun ke dunia saham. Iya. Tapi ada lagi, satu lagi instrumen yang bisa kita pakai. Mahasiswa bisa, pelajar juga bisa, itu namanya reksadana. Itu kita ngasih uang kita tanpa kita perlu harus pantengin terus portofolio kita. Karena itu udah dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Ya, kalau menurut saya pribadi sih yang cocok itu tergantung dari kepribadian kita gitu ya. Kepribadian kita bagaimana, profil resiko kita bagaimana. Ada teman-teman yang suka ngambil resiko, oke, cocoknya diambil aja saham gitu ya. Yang nggak mau ambil resiko, maunya yang aman-aman saja, bisa reksadana. Nah, kebetulan kalau di GB dan di UNP ya, kebanyakan teman-teman kita udah membeli saham karena mungkin jiwa mudanya ya, jiwa muda ya yang lebih agresif gitu mengambil resiko. Jadi mereka lebih tertarik nih memilih saham daripada yang lainnya. Tapi nggak berkemungkinan juga gitu. Teman-teman yang lain juga bisa pilih kayak yang dibilang Taufik tadi, saham ataupun reksadana gitu. Kalau ada orang yang baru mau masuk investasi, itu tuh harus mulainya gimana, Bang? Oh iya, bagi pemula ya. Ya. Yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu profil resiko teman-teman. Ada yang namanya itu konservatif, moderat, sama agresif. Nah, teman-teman tentuin dulu profil risiko investasi teman-teman yang mana. Jadi setelah tahu itu profil risiko kita itu, maka kita udah tahu nih apa instrumen yang cocok untuk kita pakai untuk berinvestasi. Dan satu lagi teman-teman, ada yang namanya itu OJK menyediakan itu namanya LMSQ OJK. Nah, di sana adalah e-learning management system. Nah, di sana itu ada video-video, ada pre-test, ada post-test. Nah, di sana teman-teman belajar dari nonton video, dari materi-materi yang ada di LMSQ itu. Teman-teman bakalan paham karena animasi di video itu cukup penting, cukup banyak poin-poin pentingnya di sana. Mudah teman-teman pahami. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu kalau teman-teman mau investasi, mau produknya produk apa, saham, reksadana atau yang lainnya. Kenali juga jenis-jenisnya gitu, apa resiko dan keuntungannya, karena setiap produk pasti beda keuntungan, beda juga resikonya. Jadi teman-teman harus paham terlebih dahulu gitu. Iya. Nah, satu lagi teman-teman, kan pemula ini mudah terpengaruh ya. Kadang dari video-video TikTok, video-video YouTube. Nah, kita nih belajar dari apa yang benar, bukan belajar dari apa yang terkenal gitu. Jadi kita nonton video YouTube kan, video TikTok, kita terpengaruh. Nah, kita terjerumus ke situ, padahal itu belum tentu benar. Jadi kita sebagai pemula harus menyaring informasi yang ada di media sosial itu sebaik mungkin. Oke. Kalau ada yang baru mau masuk investasi tapi langsung mau ke saham, itu tipsnya apa, Kak atau Bang? Oh ya, kalau tips tuh maunya di saham gitu. Iya. Oke, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih keuntungan dari investasi saham. Yang pertama itu ada dividen ya Kak Sila. Iya. Yang kedua ada Capital capital gain. gain. Kemudian ada juga resikonya, ada capital loss sama risiko likuiditas. Teman-teman juga perhatikan juga, kembali lagi ya tadi profil resikonya bagaimana Iya, betul. gitu. Nah, teman-teman juga harus memilih juga, pandai-pandai memilih saham-saham yang bagus gitu. Dan yang penting tuh teman-teman jangan gunakan uang panas, gunakan uang dingin untuk investasi saham. Misalnya teman-teman dengan mau investasi nih tapi ngutang ke temennya, menggunakan dana utang Agar temennya. silaturahmi Iya. tidak terputus, Tapi kita jangan menjaga terus, ya. Jangan, Nah, itu sampai. jangan. Iya. Apalagi ada uang nih untuk makan gitu kan, untuk makan kita investasikan semuanya. Oke, kalau untung, kalau rugi kita rugi, makan enggak gitu ya, jangan sampai gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, Bang, apa kendala pertama kali saat Kakak dan abang-abang terjun ke dalam dunia investasi?
Oh ya, namanya yang belajar kan ya, ada butuh proses. Jadi kita dalam memilih saham yang baik itu ada dua teknik namanya. Yang pertama fundamental, yang kedua teknikal. Nah, jadi kita kalau milih saham itu kita harus tentuin dulu fundamentalnya baik atau enggak. Itu kalau dari fundamental. Kalau teknikal itu berdasarkan chart. Bagus nggak perusahaan ini dari penjualan sama pembeliannya. Kita prediksi bagaimana pergerakan saham itu dari chartnya tersebut. Ya, mungkin dari penjelasan Taufik tadi, di situ letak kendalanya karena kita pemula kan, jadi agak susah gimana nih ya cara memahami laporan keuangannya. Terus kalau teknikal itu kan pasti banyak chart gitu, chart, grafik gitu kan banyak, jadi agak susah gitu kan. Jadi pas awal pertama itu ini sahamnya gimana ya gitu ya, ini bagus atau enggak ya, laporan keuangannya gimana ya, dilihat pergerakannya nggak ngerti nih gitu. Nah, jadi tapi seiringan dengan berjalannya waktu kita pelajari gitu kan, disiplin, terus pokoknya pahami, ikuti edukasi seperti pasar modal gitu. Jadi alhamdulillah udah mulai bisa untuk melakukan analisis sendiri gitu. Kalau boleh tahu rugi paling besar di saham itu berapa persen? Yang pernah dialamin? Ini agak sensitif ya. Kalau rugi itu lumayan lah, lumayan banyak untuk belajar namanya kan. Tapi alhamdulillah gainnya juga lumayan. Untung tinggi, ruginya juga tinggi. Iya. Tapi nggak apa-apa, kalau dari saya pribadi nggak apa-apa sih. Kita kan namanya belajar, butuh Anggap proses. aja uang yang loss itu ya, yang rugi itu kita jadikan pelajaran gitu, biar kedepannya lebih baik lagi. Betul. Iya, kalau rugi pasti rugi. Di dalam investasi kan ada istilahnya diversifikasi. Kenapa kita perlu harus diversifikasi? Oke, diversifikasi. Nah, yaitu artinya itu kita membedakan instrumen investasi kita. Contohnya kita beli saham. Saham ini kan ada banyak sektornya. Sektor perbankan, sektor teknologi, consumer. Nah, kalau kita berinvestasi itu kita harus membedakan untuk portofolio kita. Kalau misalnya kita beli di satu sektor saja, bagaimana kalau sektor tersebut turun? Sedangkan sektor yang lain naik. Ya, kita kan rugi. Nah, tanpa kita ketahui itu kita rugi semuanya. Jadi itulah gunanya kita membedakan portofolio kita tadi. Ya, contohnya kita beli perbankan sama konsumer. Kalau perbankan kita turun, konsumer kita naik kan. Jadi resiko kerugian kita bisa kita minimalisir. Jadi kan ada istilah high risk, high return. Tapi rasanya pasti kita nih sebagai itu pasti pengennya high return tapi low risk. Ya kan. Jadi dengan diversifikasi itu kita bisa memaksimalkan keuntungan kita dan meminimalisir kerugian kita. Misal nggak hanya di saham teman-teman, jadi teman-teman bisa juga misal teman-teman investasi di saham, terus ada juga di reksadana gitu. Kalau saham itu kan naik turunnya fluktuatif. Ya, kalau reksadana lumayan stabil ya, jadi teman-teman bisa juga mengamankan uang teman-teman di reksadana, di saham bisa juga. Jadi meminimalisir risiko teman-teman lah gitu untuk yang namanya diversifikasi ini. Ya, ada ungkapan yang namanya don't put your all eggs in on one basket. Jadi jangan kita taruh telur kita dalam satu keranjang. Kalau keranjang itu jatuh, semuanya pecah kan. Ya, jadi kita beda-bedakan gitu, supaya aman. Sekarang kan banyak tuh investasi ilegal tuh Kak. Betul. Cara ngebedain yang ilegal sama legal itu gimana? Satu, yang namanya kita investasi kan yang barusan disebut high risk high return. Gak ada investasi itu yang nol risikonya, keuntungannya 100%. Dari sana kita udah bisa membedakan mana yang investasi legal sama investasi ilegal. Nah, satu lagi ada
kan kita punya otoritas jasa keuangan. Jadi lembaga-lembaga investasi yang udah diawasi OJK tersebut berarti udah legal. Tuh. Ya, jadi teman-teman juga harus misal diajak nih, tapi produknya apa gitu, nggak jelas sama sekali ya, produknya nggak jelas, perusahaannya nggak jelas, itu berarti teman-teman harus hati-hati. Ada juga nih teman-teman nanti akan diajak juga untuk katanya investasi, cuma ngajak teman gitu ya, produknya nggak jelas tapi kita diajak gitu ya, kita dapat dari komisi, kita ngajak teman. Itu juga harus hati-hati teman-teman, bisa jadi itu investasi bodong gitu. Mungkin yang terakhir ada pesannya untuk Generasi muda sekarang gitu ya kan. Oh ya, kalau pesannya kalian ini udah lumayan keren. Sedangkan kami mengenal dunia investasi udah kuliah. Jadi kesempatan kalian untuk mengenal investasi sekarang udah lumayan bagus. Masih SMA kan, tapi udah mulai jelajahi dunia investasi. Itu udah keren. Aku nyesal aku nggak tahu investasi udah dari SMA. Aku taunya udah dari SMA kuliah. Itu udah merupakan kemajuan. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai investasi, mulai aja dulu. Kalau rugi nggak apa-apa rugi, yang penting mulai aja dulu. Karena dengan seiring berjalannya waktu kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk lebih baik. Dan untuk teman-teman semuanya jangan FOMO ya, jangan sampai FOMO gitu, jangan sampai ikut-ikutan karena takut ketinggalan gitu. Karena kadang FOMO itu yang menjerumuskan kita pada kerugian gitu. Ya, balik lagi sama yang tadi, kita belajar itu dari apa yang benar, bukan dari apa yang terkenal. Ya. Nah, itu dia teman-teman perbincangan kita dengan kakak-kakak yang kece ini tentang investasi. Sekian perbincangan kita tentang investasi pada kali ini. Sampai berjumpa lagi pada podcast selanjutnya. Bye-bye Sobat Generation. Bye.